Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrio Distiawan. Saya akan mempresentasikan tentang materi sistem multimedia, yaitu yang pertama pengenalan sistem multimedia, yang kedua audio, yang ketiga animasi. Pertama kita akan melihat pengenalan sistem multimedia yang saya buat dengan animasi. Halo, perkenalkan saya Febrio Setiawan. Saya akan memberikan kamu sebuah pengetahuan seputar multimedia. Topik yang kita bahas kali ini yaitu pengenalan multimedia, animasi dan video. Pertama kita akan membahas pengenalan multimedia. Media Latin sama dengan sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan. Medium Kamus AHE Dictionary sama dengan alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Multimedia merupakan kombinasi teks, seni, suara, animasi dan video yang disampaikan dengan komputer atau peralatan manipulasi elektronik dan digital yang lain. Beberapa definisi multimedia menurut beberapa ahli. Satu kombinasi dari komputer dan video ROS, 1996. Dua kombinasi dari tiga elemen, suara, gambar, dan teks Mac-Comic, 1996. Lalu kita masuk ke bagian jenis multimedia. 1. Sistem multimedia standalone. Sistem komputer multimedia yang memiliki minimal storage contohnya, ROM, CD, RW, DVD, RW, alat input keyboard, mouse, scanner, mic, dan output speaker, monitor, LCD proyektor, VGA dan soundcard. 2. Sistem multimedia berbasis jaringan. Sistem yang terhubung melalui jaringan yang mempunyai bandwidth yang besar. Oke, itu sekian dari video animasi yang saya buat. Lalu selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang materi audio. Oke. Pengenalan audio. Audio dalam sistem multimedia. Audio merupakan komponen penting dalam sistem multimedia. Audio memberikan dimensi tambahan dalam pengalaman multimedia, meningkatkan keterlibatan pengguna, dan memperkaya konten. Lalu ada jenis-jenis audio dalam sistem multimedia. Yang pertama, jenis audio analog. Audio analog merupakan sinyal suara yang direkam dan diputar secara kontinu, misalnya piringan hitam dan kaset. Lalu yang kedua, audio digital. Audio digital merupakan sinyal suara yang dikonversi menjadi data digital, memungkinkan penyimpanan dan pemutaran yang lebih efisien, misalnya file MP3 dan WAV. Lalu audio surround. Audio surround menggunakan beberapa speaker untuk menciptakan pengalaman suara yang lebih mendalam dan menyeluruh, memberikan efek suara yang lebih realistis. Lalu ada audio 3D. Audio 3D merupakan teknologi terbaru yang memungkinkan pengguna merasakan suara yang bergerak di sekitar mereka, menciptakan pengalaman audio yang lebih imersif.
Lalu ada karakteristik audio digital. Yang pertama, resolusinya tinggi. Audio digital dapat merekam dan memproduksi suara dengan resolusi tinggi, menghasilkan kualitas suara yang lebih jernih dan detail. Audio digital dapat dikonversi untuk mengurangi ukuran file tanpa mengorbankan kualitas suara secara signifikan. Penyimpanan dan memungkinkan penyimpanan dan distribusi yang lebih efisien. Nah, itu penjelasan dari kompresi data. Lalu ada pengolahan sinyal. Audio digital dapat diolah dengan menggunakan berbagai teknik pemrosesan sinyal digital seperti efek audio dan penghapusan noise untuk meningkatkan kualitas suara. Lalu ada teknik untuk menyimpan audio digital. Yang pertama, kita menggunakan hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan yang umum digunakan untuk menyimpan audio digital dengan kapasitas yang besar dan kecepatan akses yang relatif cepat. Lalu ada SSD atau Solid State Drive. SSD menawarkan kecepatan akses yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan hard disk, menjadikannya pilihan yang ideal untuk menyimpan dan memutar audio digital. Lalu ada cloud storage. Cloud storage memungkinkan pengguna untuk menyimpan audio digital di server online, memberikan akses yang mudah dan fleksibilitas dalam mengelola koleksi audio. Lalu ada kartu memori. Kartu memori merupakan media penyimpanan yang ringkas dan portable, ideal untuk menyimpan audio digital di perangkat seperti smartphone dan tablet. Lalu ada kompresi audio digital. Lossy compression. Yang pertama, lossy compression. Algoritma kompresi lossy menghilangkan data audio yang dianggap tidak penting oleh pendengaran manusia, menghasilkan file yang lebih kecil dengan kualitas suara yang sedikit berkurang. Lalu ada lossless compression. Algoritma kompresi lossless tidak menghilangkan data audio, hanya mengompresinya dengan cara yang lebih efisien, menghasilkan file yang lebih kecil tanpa kehilangan kualitas suara. Lalu ada codec audio. Codec audio adalah program perangkat lunak yang digunakan untuk mengopresi dan dekompresi audio digital seperti MP3, AAC, dan FLAC. Lalu ada pemrosesan sinyal audio. Yang pertama ada equalizer. Equalizer digunakan untuk menyesuaikan frekuensi suara, meningkatkan atau mengurangi tingkat frekuensi tertentu untuk mendapatkan kualitas suara yang lebih baik. Yang kedua ada efek audio. Efek audio seperti reverb, delay, dan chorus dapat digunakan untuk menambah kedalaman dan dimensi pada suara, menciptakan pengalaman audio yang lebih menarik. Lalu ada noise reduction. Teknik pengurangan noise digunakan untuk mengurangi kebisingan latar belakang dalam audio, menghasilkan suara yang lebih jernih dan bersih. Lalu ada aplikasi audio dalam sistem multimedia. Yang pertama ada audiobooks, menyediakan cara untuk yang nyaman dan fleksibel untuk menikmati buku, memungkinkan pengguna untuk mendengarkan buku sambil melakukan aktivitas lain. Lalu ada musik. Musik memainkan peran penting dalam sistem multimedia, menyediakan hiburan, menciptakan suasana hati, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Yang ketiga ada podcast, menyediakan konten audio on demand, memungkinkan pengguna untuk mendengarkan berbagai topik dari berita hingga hiburan-hiburan. Lalu ada tantangan dan perkembangan teknologi audio. Meningkatkan kualitas suara. Pengembangan algoritma audio yang lebih canggih untuk menghasilkan kualitas suara yang lebih realistis dan imersif. Lalu ada personalization. Sistem audio yang dapat menyesuaikan pengalaman audio berdasarkan preferensi pengguna, seperti musik yang disukai dan pengaturan suara. Lalu ada interaksi suara. Integrasi kontrol suara dan asisten virtual dalam sistem multimedia memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat mereka menggunakan suara. Pengembangan teknologi audio spasial untuk menciptakan pengalaman audio yang lebih imersif dalam aplikasi VR dan AR. Sekian dari presentasi audio. Lalu lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang animasi. Animasi.
sebuah seni yang bergerak. Animasi adalah seni yang menggunakan gambar-gambar yang dibuat secara berurutan untuk menciptakan ilusi gerakan. Ilusi gerakan. Animasi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari film kartun hingga efek visual dalam film. Lalu ada jenis-jenis animasi. Animasi tradisional. Animasi tradisional merupakan teknik yang paling tua dan banyak digunakan. Teknik ini melibatkan gambar tangan yang digambar di atas kertas. Lalu, animasi stop motion. Animasi stop motion menggunakan objek nyata seperti boneka atau patung yang difoto frame demi frame. Lalu ada animasi komputer. Animasi komputer menggunakan perangkat lunak untuk membuat animasi dengan bantuan komputer. Lalu ada animasi 3D. Animasi 3D merupakan teknik yang menggunakan model 3 dimensi untuk membuat animasi yang lebih realistis. Lalu ada prinsip-prinsip animasi. Yang pertama ada squash and stretch. Prinsip ini menunjukkan bagaimana objek dapat diregangkan atau ditekan untuk menunjukkan gerakan yang lebih dinamis. Lalu yang kedua, antisipasi. Prinsip ini menunjukkan gerakan-gerakan kecil sebelum suatu gerakan yang lebih besar dilakukan untuk membuat gerakan terlihat lebih realistis. Yang ketiga ada staging. Prinsip ini menunjukkan bagaimana objek disusun di dalam frame untuk menarik perhatian penonton ke area yang penting. Lalu ada alat dan teknik pembuatan animasi. Yang pertama, pembuatan sketsa. Animator membuat sketsa awal untuk menentukan karakter dan gerakan. Yang kedua, pembuatan animasi. Animator menggunakan teknik tradisional atau komputer untuk membuat animasi frame demi frame. Lalu yang ketiga, pemberian warna. Animator memberi warna pada gambar animasi dan menambahkan detail. Lalu ada juga pemberian suaranya, yaitu animator menambahkan suara dan musik untuk menghidupkan animasi. Aplikasi animasi dalam sistem multimedia, yaitu game. Animasi digunakan untuk membuat karakter dan objek yang bergerak dalam game. Yang kedua, film. Animasi digunakan untuk membuat efek visual yang menakjubkan dan karakter yang menarik. Lalu yang ketiga, iklan. Animasi digunakan untuk membuat iklan yang menarik perhatian dan mudah diingat. Lalu yang keempat ada pendidikan. Animasi digunakan untuk membuat materi pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami. Tren dan perkembangan animasi. 1. Peningkatan teknologi. Perkembangan teknologi memungkinkan animator membuat animasi yang lebih realistis dan kompleks. Yang kedua, kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan digunakan untuk membuat animasi yang lebih kompleks dan kreatif. Yang ketiga, realitas virtual dan augmented reality. Animasi digunakan untuk menciptakan pengalaman realitas virtual dan augmented reality dan imersif. Kesimpulan dan penutup. Animasi adalah seni yang terus berkembang dan berinovasi. Animasi telah menjadi bagian penting dari sistem multimedia dan memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.